Oke, selamat sore ya semuanya. Kita bertemu lagi. Bentar ya. Oke, selamat sore semuanya. Kita bertemu lagi dengan saya Dr. Anton Wardaya. Saya dalam seminar edukasi online Wardaya College yang hari ini bertemakan seminar tentang studi di Sekolah Pariwisata dan Kuliner Lycander Blue dan cara meraih beasiswanya. Jadi bagaimana tentang kuliner dan berpariwisata ya, dan Lycander Blue ini sudah mempunyai 20 sekolah di berbagai pelosok dunia. Yang akan hari ini dibawakan oleh Pak Fendi ya, yang akan membicarakan tentang bagaimana tips-tips apa yang harus di ini ya untuk masuk ke dalam sekolah pariwisata ini. Ya, termasuk bagaimana sistem pembelajaran di sekolah pariwisata. Nah, untuk lebih detailnya nanti Bapak Ibu bisa bertanya di Zoom chat ya tentang Lycander Blue ya, karena ini adalah sekolah pariwisata terkenal di dunia ya, yang berasal dari Paris ya, dari Prancis ya. Oke, nanti untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada Pak Bobi dari Sun Education. Oke, untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak Bobi. Baik, terima kasih Pak Anton, terima kasih Pak Fendi, dan terima kasih Pak Riko. Sebelumnya saya akan buka presentasi saya. Sebentar ya. Terlihat nggak ya presentasi aku, Pak Fendi? Iya, kelihatan. Oke. Terima kasih semuanya. Perkenalkan, saya dari Sun Education Group. Pada sore hari ini, saya ingin menjelaskan sedikit kurang lebih apa yang dimaksud dengan Sun Education Group itu sendiri. Nah, kita itu adalah the largest and the most complete international education consultant in Indonesia. Jadi kita itu agen pendidikan yang akan bantu kalian semua, Bapak Ibu atau enggak siswa-siswinya untuk berangkat ke luar negeri, seperti itu. Nah, kita mewakili kurang lebih sekitar 350 university di luar negeri, di mana kurang lebih 16 country yang kita wakili, dan tentunya dengan bahasa Inggris. Ada Australia, ada Kanada, ada China, ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, dan lain-lain. Nah, kadang-kadang untuk menentukan anak Bapak Ibu sekalian pengen berangkat ke luar negeri, faktor pertama itu biasanya budgetnya. Jadi budgetnya itu kira-kira mau berapa ya, kayak gitu. Lalu kedua, lokasinya. Jadi kadang-kadang faktor lokasi juga menjadi penentu. Biasanya kalau katakan anak perempuan nih, kalau dikasih jauh-jauh, takutnya kasihan nggak ya, kayak gitu. Terus berikutnya, ketiga, melihat kemampuan independen level si anak tersebut. Kira-kira si anak ini udah cukup mandiri belum kalau ke luar negeri? Seperti itu. Kalau katakan masih belum terlalu mandiri, lebih baik mungkin yang dekat-dekat aja. Contohnya di Asia, gitu. Lalu berikutnya, lingkungannya. Di luar negeri pasti kan berbeda sekali sama di Indonesia, gitu. Lalu terakhir, faktor yang menjadi penentu pada saat konsultasi atau sebelum daftar itu setelah lulus itu mau kerja apa ya, plan-nya itu apa gitu. Let's say katakan, oh saya mau ambil PR di negara tersebut, atau enggak saya mungkin mau bekerja di negara tersebut, seperti itu. Nah, ini tahapan-tahapan kita pada saat orang tua datang ke kantor Sun, itu prosesnya apa aja. Yang pertama ada konsultasi. Konsultasi itu bisa kurang lebih 5-6 kali, tergantung dari needs-nya Bapak Ibu sekalian, sama tergantung dari siswa-siswinya, kayak gitu. Nah, itu makan waktu kurang lebih bisa 2 bulan minimumnya. Lalu berikutnya pendaftaran, yes, lagi-lagi Sun yang akan bantu daftar anak Bapak Ibu semua ke luar negeri. Lalu setelah daftar, dapat yang namanya offer letter, atau enggak surat penerimaan, gitu. Lalu berikutnya, pembayaran uang sekolah, akomodasi, visa, itu briefing, itu semua Sun yang akan bantuin. Nah, lagi-lagi, kita tidak ada biaya apapun, kayak gitu. Even nanti kalian bayar uang sekolah, itu bayarnya juga langsung ke university-nya, gitu. Lalu, yang seru lagi, uang sekolahnya juga sama. Jadi baik kalian cek di website, cek di brosur, itu semua harganya semua sama, kayak gitu. Ya, ini makan waktu berapa lama sih, Kak Bobi? Ini makan waktu kurang lebih 4-8 bulan, gitu. Jadi, khususnya buat kalian kelas 12 nih, atau nggak kelas 11, sudah harus persiapan dari sekarang. Ya.
Nah, Sun juga bisa bantu untuk mencarikan beasiswa atau enggak scholarship gitu. Tentunya kita harus double check lagi dengan si university atau enggak kampus tersebut. Mereka provide scholarship-nya itu up to berapa persen atau enggak mungkin bahkan full gitu. Nah, ini alamat kantor Sun Office di Jakarta, Tangerang. Ada kurang lebih 9 kantor di Jabodetabek. Lalu di luar kota juga kurang lebih ada sekitar 12-an. Jadi tergantung rumah kalian di mana. Jadi silakan kontak ke Sun cabang terdekat dari rumah kalian. Gitu. Ya. Nah, tanggal 11 nanti, 11 Oktober, Sun juga mengadakan online education fair di mana dihadiri kurang lebih 100 partner university yang merupakan partner kita, dan ini tidak dikenakan biaya sama sekali. Gitu. Jadi buat kalian yang masih galau atau nggak mungkin masih belum tahu kira-kira kuliahnya mau ngambil jurusan apa, atau nggak mungkin mau persiapan IELTS-nya, atau nggak mungkin mau nanya tentang beasiswa, jadi silakan datang langsung ke acara Sun Education Expo. Nah, itu semuanya free, dan kita melakukan virtual expo. Gitu. Untuk further komunikasi, silakan tulis nomor telepon aku, atau nggak mungkin di foto aja. Jadi buat any question, silakan kontak ke aku. Ya. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Bapak Fendi yang merupakan partner dari salah satu sekolah kulineri di Sun Education. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Bobby. Saya akan share screen. Perkenalkan dulu sebelumnya, saya Fendi, representatif langsung dari Le Cordon Bleu di Indonesia. Jadi kita tuh untuk pusatnya sendiri, Le Cordon Bleu kita ada di pusatnya itu ada di Paris, dan sekarang kita sudah ada di 20 negara. Sudah kelihatan ya presentasinya? Sudah. Oke. Ya, oke. Terima kasih udah hadir untuk bisa mendengarkan presentasi dari Le Cordon Bleu. Terima kasih Pak Anton udah mengundang Le Cordon Bleu untuk hadir untuk presentasi kali ini. Oke, sebelumnya kita akan masuk sejarah singkat tentang Le Cordon Bleu. Jadi Le Cordon Bleu kita adalah culinary school yang sudah berdiri selama 125 tahun. Yang dari awalnya itu kita ada di Paris dan hanya sebagai cooking school only. Sekarang kita sudah ada di 20 negara dan mengajarkan lebih banyak lagi program dari culinary sampai ke gastronomi dan sampai ke manajemen untuk bisnis dan hospitality manajemennya. Ini adalah 20 negara yang mana sudah ada terdapat kampus-kampus Le Cordon Bleu. Jadi kita ada pusatnya itu ada di Paris, kita sudah ada di London, Spanyol, dan sudah ada di Malaysia juga kalau mau yang lebih dekat dengan Indonesia, dan ada di Australia, New Zealand, dan sudah ada sampai ke benua Amerika, sudah ada di Kanada juga. Nah, jadi anak-anak, teman-teman semua bisa memilih mau belajar di negara mana, di kampus negara mana, dan of course tetap harus dilihat juga kebutuhan visanya. Jadi apakah Indonesia bisa belajar sebagai student di negara masing-masing. Nah, di sini juga maupun di mana negara yang kalian pilih nantinya, teman-teman pilih nantinya, ini semuanya mediumnya tetap memakai bahasa Inggris, jadi jangan khawatir apakah harus belajar bahasa lokalnya. Jadi tetap mediumnya bahasa Inggris, ijazah, pelajaran, kurikulum, semuanya itu adalah sama yang dipelajarinya. Jadi mau belajar di Paris, mau belajar di Australia, mau belajar di Malaysia, itu kurikulumnya dari Le Cordon Bleu itu semuanya sama. Dan ijazahnya juga semuanya sama.
Nah, artinya apa? Dengan adanya di 20 negara kampus ini. Jadi ijazahnya ini sudah di-recognize juga secara dunia. Jadi misalnya kalian awal-awal belajarnya itu awal-awal pengen di Malaysia, tapi nanti pengen mencoba karir untuk bekerja di Paris atau di London atau di Australia, itu bisa karena satu lagi tadi kita sudah ada banyak kampus di masing-masing negara dan sudah banyak industri partner juga yang bekerja sama dengan Lekodomblu di masing-masing negara tersebut. Nah, yang kedua adalah dari expert akademiknya. Jadi kalau misalnya dari university, pengajarnya itu adalah lecturer atau profesor. Nah, kalau di Lekodomblu, pengajarnya ini adalah langsung dari industrinya. Jadi kalian nanti akan bertemu dengan chef yang udah lama di kuliner dan juga sudah lama bekerja di perhotelan juga di hospitality industry. Dan kebanyakan mereka sudah mendapatkan Michelin Star. Ini adalah award atau prestigious yang udah diberikan oleh dunia. Jadi istilahnya skill mereka itu sudah di-recognize dan mereka juga bakal banyak banget yang bisa mereka sharing kepada teman-teman semua untuk mulai dari pengalaman kerjanya, terus tekniknya, terus dan juga yang paling penting adalah networkingnya juga. Jadi di sini mereka akan banyak banget yang bisa teman-teman belajar dari para chef ini. Nah, untuk sistem kelasnya sendiri, jadi untuk sistem kelasnya, jadi kalau di universitas itu ada kelas lecture dan ada kelas tutorial. Nah, untuk Lekodomblu kita juga ada lecture ya, tapi lecture-nya ini nama lainnya adalah Chef Demonstration Class. Jadi di sini anak-anak semua harus duduk dulu dan melihat chefnya memasak, membawakan satu resepi atau menu. Jadi harus memperhatikan dulu tekniknya seperti apa, step-stepnya, terus juga nanti harus tasting juga seperti apa rasanya dan juga seperti apa tekstur makanannya itu. Nah, jadi ini kelas ini akan berlangsung selama 3 jam dan ini akan dipenuhi oleh 30 sampai 40 student. Nah, setelah dari chef demo class ini akan lanjut masuk lagi ke kelas tutorial, tapi kalau di Lekodomblu ini adalah langsung masuk ke hands-on practical, di mana langsung masuk ke dapurnya untuk langsung membuat replika dish exactly the same dengan apa yang chef bawain tadi di kelas demo. Nah, jadi ini ada waktu lagi 3 jam untuk anak-anak membuat dish-nya, dan ini juga ada ini akan nanti bekerjanya itu adalah seperti individual practice, jadi benar-benar satu bench itu adalah untuk satu student. Jadi kelasnya akan lebih kecil dan hanya bisa maksimum 15 student. Nah, tujuan visi misi Lekodomblu adalah begitu anak-anak semua udah belajar adalah udah langsung bisa siap untuk kerja langsung di professional kitchen. Nah, Lekodomblu sendiri sudah membuat planning dan sudah membuat beberapa aktiviti-aktiviti yang bisa teman-teman semua ikutin, mulai dari volunteer untuk serving beberapa event. Jadi di sini teman-teman semua akan membantu chef di sana untuk membuat prepare makanan up to 100 to 500 guests. Jadi di sini teman-teman semua bisa langsung ngerasain gimana sih kerja di kitchen itu, workflow-nya seperti apa, preparation-nya itu seperti apa, dan professionalism-nya itu nanti seperti apa. Jadi begitu teman-teman udah bisa ngerasain seperti ini pada waktu belajar, nanti begitu sudah lulus, bekerjanya pun sendiri, nanti teman-teman sudah tidak shock lagi dengan sistem kerja di kitchen. Nah, another advantage untuk belajar di Lekodomblu, jadi Lekodomblu akan mengundang beberapa guest celebrity chef untuk datang ke kampus langsung untuk buat masterclass. Jadi di sini mereka akan sharing teknik yang mereka pakai dan juga beberapa signature dish-nya dari masing-masing chef. Di sini akan
sebagai judge untuk testing masakan exam teman-teman nanti semua. Jadi nanti pada waktu exam, teman-teman harus membuat satu dish, yang mana dish ini akan ditesting langsung oleh dari guest chef ini juga. Jadi mereka juga bisa memberikan beberapa constructive feedback untuk tekniknya dan juga untuk kedepannya cara memasaknya itu nanti seperti apa. Nah, beberapa kampus di Le Cordon Bleu di beberapa dunia mereka ada memberikan kesempatan untuk teman-teman semua untuk bisa bekerja di negara tersebut. Nah, jadi teman-teman bisa secure workplace di luar negeri. Le Cordon Bleu sudah mempersiapkan beberapa cara seperti Career Expo, dan juga nanti juga mereka akan mengundang beberapa partner industri dan juga akan mengajarkan teman-teman membuat CV, nanti interview skill itu seperti apa, dan trialnya itu nanti seperti apa sih kalau akan bekerja di luar negeri. Jadi mereka akan memberikan beberapa feedback dan juga beberapa poin penting yang teman-teman bisa pakai nanti waktu bekerja di luar negeri. Nah, ini beberapa contoh teman-teman dari student yang sudah belajar di Le Cordon Bleu. Mereka sudah bekerja di beberapa established restoran dan juga hotel. Dan ini waktunya sendiri bisa bervariasi dari masing-masing beberapa negara, bisa dari 3 bulan sampai 6 bulan untuk bekerja di luar negeri. Nah, Le Cordon Bleu juga ada training restoran di kampusnya. Di sini teman-teman di sini bisa belajar dulu sebelum nantinya juga langsung terjun ke real restaurant or hotel. Jadi di sini teman-teman bisa belajar beberapa teknik dulu sebelum terjun ke lapangannya, seperti preparationnya nanti seperti apa, dan juga nanti prepare menunya juga nanti seperti apa. Ini toolkit dan uniform yang nanti akan diberikan untuk teman-teman yang ikut program kulineri dari Le Cordon Bleu. Jadi ini semua sudah termasuk dalam tuition fee nantinya. Ini mulai dari pisaunya, seragamnya, dan alat-alat nanti untuk anak-anak yang mengikuti kelas patisserie dan juga anak-anak yang mengikuti kelas cuisine. Jadi ini semua udah diberikan untuk kalian semua. Nah, ini bentuk kitchennya untuk Le Cordon Bleu. Jadi di Le Cordon Bleu sendiri untuk fasilitas dan juga untuk bahan-bahan ingredient masaknya itu nanti akan udah diberikan dengan inovasi yang terbaru. Jadi artinya apa? Jadi begitu nanti teman-teman sudah lulus, sudah pengen ada yang membuka restoran sendiri, jadi teman-teman tuh sudah tahu harus mencari equipment yang seperti apa, satu, dan kedua mencari ingredient yang seperti apa supaya rasanya itu lebih terasa. Jadi karena masing-masing brand, masing-masing ingredients itu bisa ada berbeda-beda in term of tekstur dan rasanya. Jadi di sini kalian juga akan mempelajari dasar-dasar dari beberapa ingredients untuk masak itu. Berikutnya ini adalah tentang hospitality career view. Jadi di sini kebanyakan kalau bertemu dengan orang tua, kebanyakan ngomongnya pasti nanti udah lulus pasti bekerja di kitchen aja gitu. Nah, sebenarnya untuk chef sendiri ini banyak banget karir pilihan yang bisa kalian ambil nantinya. Jadi contohnya teman-teman ada yang pengen bisa travel juga. Nah, teman-teman bisa buat sebagai travel blogger juga in term of tentang kulineri, atau bisa bekerja di bagian airlines atau di bagian cruise ships. Jadi ini kalau teman-teman yang suka traveling juga. Atau misalnya pengen menjadi entrepreneur, jadi teman-teman juga bisa buka pastry shop sendiri, commercial cookery kitchen sendiri, restoran sendiri, dan juga buka sampai ke arah catering. Nah, untuk teman-teman yang suka kerja di big group restoran atau big group company, nah ini biasanya dengan big group company seperti hotel atau restoran ini ada beberapa
position yang mungkin teman-teman juga belum pada aware. Jadi di sini ada position seperti Culinary Research and Development Team. Jadi di sini mereka responsibility-nya adalah pada sebelum mereka melaunching satu menu baru, dan apakah ini suatu tren yang akan, jadi ini juga bisa, ini ada timnya untuk big group company seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa bekerja sebagai consultant, especially in F&B consultant, apabila teman-teman ada teman yang pengen buka restoran nantinya, jadi bisa membantu memberikan beberapa advice, contohnya seperti konsepnya harus seperti apa, menunya itu nanti harus seperti apa, terus juga staffingnya dan juga cost-nya. Jadi di sini teman-teman yang udah belajar kulineri ini pasti akan lebih banyak wawasannya, dan bisa kalian juga bisa menjadikan ini sebagai suatu karir nantinya. Ini contoh beberapa alumni dari Le Cordon Bleu. Teman-teman yang sudah pernah nonton MasterChef, ada Chef Renata, dan juga sudah ada beberapa chef lainnya yang udah membuka bakery shop, udah membuka cooking class juga, dan juga sudah memiliki bisnisnya sendiri seperti private dining or casual dining restaurant. Ini contoh beberapa industry partners dari Le Cordon Bleu, mulai dari tempat yang bisa kalian untuk magangnya nanti. Kita ada banyak partner dengan 5-star hotel dan juga top restoran di masing-masing negara. Dan juga Le Cordon Bleu bekerja sama dengan beberapa university untuk membantu deliver program manajemennya. Jadi Le Cordon Bleu sekarang sudah ada program manajemen kita dengan kerjasama dengan beberapa university. Nah, masuk ke programnya, Le Cordon Bleu sendiri kita ada program, 2 program, jadi ada culinary dan ada hospitality. Nah, untuk culinary kita ada 3 spesialisasi, ada cuisine, ada patisserie, dan ada boulangerie. Nah, pertama adalah cuisine. Ini kalau teman-teman yang lebih tertarik membuat masakan main course, daging, dan belajar lebih kayak nanti ke appetizer-nya juga. Di sini durasinya teman-teman bisa pilih 6-9 bulan, dan di setiap selama 9 bulan ini ada 3 level nantinya, ada level basic, intermediate, dan superior. Kita ada 4 kali penerimaan. Dan untuk pembelajarannya itu ada 90% praktek, 10%-nya teori. Dan waktu belajarnya itu sehari itu bisa sekitar 6 jam minimum. Untuk patisserie ini sama dengan sistem belajarnya dengan cuisine, namun ini adalah untuk anak teman-teman yang tertarik belajar buat kue, tart, coklat, sugar. Jadi di sini teman-teman bisa mengambil diploma de patisserie. Nah, apabila teman-teman ada yang suka tertarik dengan roti, untuk buat roti khusus roti aja seperti croissant, baguette. Nah, ini teman-teman bisa ambil program diploma boulangerie. Durasinya itu bisa 3-9 bulan dan hanya ada 2 level aja, dan praktikalnya tetap 90% dan 10% teori. Ini contoh study plan nanti yang teman-teman akan jalanin. Jadi tetap karena Le Cordon Bleu ada di beberapa negara, dan beberapa negara juga durasinya akan ada sedikit perbedaan. Jadi nanti teman-teman begitu sudah tahu pengen ke negara mana, nanti bisa langsung kontak dengan saya atau dengan Sun Education juga untuk melihat berapa lama sih yang diperlukan untuk belajar di negara tersebut. Contohnya kalau di Australia itu kita ada di Sydney, Melbourne, Brisbane, dan Adelaide. Ini bisa membutuhkan waktu 1 tahun atau 15 bulan juga. Jadi 9 bulan belajar dan ada magangnya 6 bulan. Nah, kalau misalnya teman-teman ada tertarik dengan ke New Zealand, unfortunately di sana tidak ada kesempatan magang untuk program diplomanya dan belajarnya cuma 9 bulan.
Jadi dilihat lagi nanti mau ke negara mana untuk study plan-nya. Nah, untuk ini juga ada beberapa negara seperti di London dan di Paris. Mereka memiliki beberapa study plan yang 9 bulan juga belajarnya, dan ada internship sekitar 3 atau 4 bulan. Ini untuk structure untuk voluntary. Jadi voluntary ini tidak banyak terdapat di beberapa negara. Hanya ada terdapat di Malaysia, Paris, Thailand, London, dan Kanada. Jadi teman-teman yang mau belajar tentang voluntary harus memilih dari negara-negara yang ada di sini. Nah, Grand Diplom, jadi biasa ada teman-teman bertanya apakah bisa mengambil lebih dari satu program. Nah, itu possible. Jadi untuk teman-teman yang tertarik ambil patisserie, pengen ambil cuisine juga, nah ini kita akan memberikan satu sertifikat tambahan, yaitu adalah Grand Diplom. Jadi teman-teman nanti begitu sudah lulus akan mendapat 3 sertifikat. Nah ini belajarnya bisa digabung menjadi 9 bulan aja, atau dipelajari satu-satu, jadi 9 bulan dan 9 bulan, totalnya jadi 18 bulan. Untuk teman-teman yang tertarik ambil patisserie dan ambil voluntary juga, karena ini adalah satu grup culinary, tetap di under satu grup patisserie, jadi mereka bisa diambil secara barengan, dan ini bisa diselesaikan dalam waktu 9 bulan juga. Nah, tadi adalah tentang program yang prakteknya dari Le Cordon Bleu. Nah, kebanyakan anak-anak dari begitu sudah selesai belajar praktek, mereka akan bertanya apakah ada program lanjutan lagi yang mana kita pengen belajar, mereka membuat pilih sendiri, apakah ada belajar manajemennya. Nah, di Le Cordon Bleu kita sudah satu paket untuk programnya. Jadi apabila teman-teman ada yang sudah punya impian untuk membuka restoran sendiri, Le Cordon Bleu ada program tambahan yaitu Advanced Asian Culinary Structure. Jadi di sini adalah, atau nama lainnya itu adalah Advanced Diploma. Nah, jadi setelah anak-anak belajar diploma di Le Cordon Bleu selama 9 bulan tadi, bisa melanjutkan untuk ambil program manajemen ini. Jadi di sini teman-teman semua akan belajar mulai dari tambahan advanced culinary skill. Di sini teman-teman akan mempelajari gastronomi dan molecular cuisine. Tambahannya lagi ada teman-teman akan diajarkan gimana sih cara membuat develop your own recipe nantinya. Untuk dalam manajemennya akan diajarkan seperti desain menu, costingnya seperti apa, dan managing supply chain-nya itu nanti seperti apa. Nah, dan di akhir pelajaran ini ada project yang mana teman-teman nanti akan diminta pengen buka restoran seperti apa. Jadi misalnya nanti teman-teman akan ada project buka restoran Chinese restoran misalnya. Nah itu teman-teman akan dikasih project seperti itu dan akan membuat suatu business plan, dan juga menunya seperti apa, dan juga nanti costingnya itu akan seperti apa, dan juga restoran konsepnya itu seperti apa. Jadi di sini teman-teman juga akan langsung di-guide sama expert chef-nya. Mereka akan juga memberikan beberapa feedback begitu pada saat akhir kelas teman-teman semua di Le Cordon Bleu nantinya. Jadi di sini teman-teman juga bisa langsung memakai hasil dari project ini untuk bisa langsung dipraktekin untuk balik ke negara masing-masing untuk membuka bisnis sendiri tersebut. Nah, jadi ini programnya akan lebih relevan dan juga langsung direct ke impian karir kalian nantinya ke depan gimana. Lanjut, ini adalah masuk lagi ke program Hospitality Management. Jadi untuk teman-teman yang punya rencana untuk belajar pariwisata, dari Le Cordon Bleu kita ada programnya, dan ini akan lebih mengarah ke arah S1 atau Bachelor. Nah, program untuk Hospitality Management ini hanya ada terdapat di 5 negara Le Cordon Bleu. Jadi ada di Australia, ada di New Zealand, ada di London, ada di Ottawa, dan ada di Paris.
Nah, untuk di Australia kita ada dari Hostel Management dan Restoran Management. Ini durasinya 3 tahun dan ada 2 kali internship nantinya, masing-masing adalah 6 bulan. Jadi di sini teman-teman bisa dapat pengalaman kerja juga pada saat lagi belajar. Di New Zealand ini lebih mengarah ke arah culinary arts and business. Jadi ini especially teman-teman yang pengen langsung membuka bisnis restoran juga. Ini durasinya 3 tahun dan 1 kali magang. Untuk di London kita ada bachelor untuk lebih ke arah culinary industry management. Di Kanada kita ada food science. Di sini 3 tahun dan teman-teman semua akan mempelajari mulai dari nutrition, food science, microbiology, dan psychology, dan beberapa tentang food service management. Ini kita akan bekerja sama dengan University of Ottawa. Nah, untuk Paris, kita ada bachelor di hospitality management dan juga di culinary arts management. Ini durasinya sama 3 tahun dan teman-teman nanti bisa dapat 2 kali magang selama 6 bulan masing-masing. Dan juga teman-teman bisa kesempatan untuk belajar diplom de cuisine, de patisserie atau boulangerie. Dan juga teman-teman bisa memilih mau belajarnya itu di negara mana. Nah, jadi ini seperti ada study exchange juga dari kalau teman-teman belajar bachelornya itu di Paris. Nah, selain tadi program dari culinary juga dan juga ada program dari bachelor, Le Cordon Bleu banyak banget di sini menyediakan beberapa short course tentang culinary. Especially ini teman-teman kalau mau belajar tentang cuisine dari beberapa local dish di masing-masing negara. Contohnya kita ada mengajarkan Japanese cuisine, ada mengajarkan Thai cuisine, dan ada mengajarkan Spanish cuisine. Jadi teman-teman yang belajar di Jepang atau belajar di Thailand kampusnya atau belajar di Spanyol kampusnya bisa mengambil program ini. Le Cordon Bleu juga ada pelajari tentang vegetarian. Teman-teman yang mau belajar buat menu vegetarian, kita ada program namanya Plant-Based Culinary Arts. Ini programnya cuma 3 bulan dan ini benar-benar mempelajari tentang ingredients vegetarian dan juga tentang beberapa nutrition dan beberapa plant-based diet juga nantinya. Nah, ada short course kita ada di bagian gastronomi, lebih ke arah nutrition, dan juga ada wine and management. Jadi teman-teman yang tertarik untuk ambil ini bisa langsung mengambilnya di kampus di London dan juga di kampus yang di Paris. Untuk program requirement-nya, jadi untuk requirement-nya ini teman-teman bisa memilih, contohnya nanti mau memilih di kampus mana dulu. Jadi harus ditentuin dulu dan masing-masing negara akan memiliki beberapa requirement yang berbeda-beda. Contohnya kalau di Malaysia itu kita tidak memerlukan IELTS, kita ada internal testnya sendiri. Namun kalau teman-teman ada yang pengen ke Australia, New Zealand, atau ke London, ini memerlukan IELTS. Dan juga nanti ada beberapa yang memerlukan untuk membuat CV, dan juga harus membuat motivational letter juga. Nah, untuk bachelornya kita tadi ada di Australia, New Zealand, dan Paris. Untuk negara lainnya itu bisa langsung cek ke university partnernya. Namun untuk khusus 3 negara ini teman-teman hanya memerlukan akademik, lulus kelas 12 dan IELTS minimum 6, no bands below 5.5, dan ada memerlukan teman-teman nanti buat CV dan juga harus membuat motivational letter. Nah, ini untuk tuition fee-nya, jadi untuk program culinary arts, jadi kita ada 3 program, ada cuisine, ada patisserie, dan ada boulangerie. Jadi kisaran harga ini adalah nanti tergantung teman-teman mau ambil di negara mana, karena nanti ada perbedaan kurs juga, jadi nanti ada perbedaan juga harga untuk tuition fee-nya, mulai dari contoh cuisine itu mulai dari 380 juta sampai 550 juta. Ini harganya ini sudah total sampai lulus.
Dan tuition fee-nya include dengan knife set dan juga dengan peralatan-peralatan masaknya, ada seragam, ada bahan-bahan masaknya nanti, dan juga ada beberapa material untuk pelajarannya, dan juga nanti Lekodom Blue akan mengarrange beberapa industry visit seperti mengunjungi local marketnya dan juga akan mengunjungi beberapa hotel dan juga restoran. Nah, untuk bachelor programnya, ini range harganya udah total selama 3 tahun, sekitar 670 juta sampai 735 juta. Nah, untuk informasi tambahan, teman-teman bisa cek langsung ke Instagram Lekodom Blue juga, Lekodom Blue Indonesia. Di sini apabila teman-teman pengen mendengar tentang cerita tentang alumni yang sudah belajar di Lekodom Blue, di sini kita ada banyak sekali teman-teman yang bisa mendengar cerita mereka dulu bekerja itu seperti apa, mencari kerjaannya itu apakah susah, dan juga apakah bekerja di luar negeri itu lebih tantangannya lebih banyak atau seperti apa, itu nanti mereka bisa banyak cerita di sana. Dan juga bisa cek juga ke YouTube Lekodom Bleu. Jadi di sini kita ada tour juga beberapa kayak seperti virtual campus tour. Jadi teman-teman yang pengen melihat seperti apa nanti kampusnya, pelajarannya seperti apa, itu bisa langsung dicek di YouTube-nya. Oke, untuk presentasi saya sudah sampai di sini. Bisa saya kembalikan ke Pak Bobi atau Pak Anton? Baik, Pak Fendi. Terima kasih untuk presentasinya. Wah, lumayan menarik banget ya, Fendi. Paling juga gini, Pak Fendi, kita baca question dulu kali, Pak Fendi ya. Nah, questionnya itu aku dapat dari Google Form sebelumnya. Itu ada pertanyaan dari Jocelyn. Jocelyn bertanya, bagaimana internship di hospitality dan pastry? Bagaimana kerja setelah lulus, lalu mengenai beasiswa? Gitu. Oke. Saya jelasin dulu tentang internship-nya nanti. Jadi untuk teman-teman yang sudah mengambil program diploma itu bisa sekitar 9 bulan. Nah, sebelum teman-teman nanti lulus belajar dari 9 bulan ini, teman-teman akan langsung bertemu dengan tim dari Lekodom Blue, tim untuk internship-nya. Di sini tim Lekodom Blue akan menanyakan tentang teman-teman seperti apa sih karir goal-nya. Contohnya teman-teman nanti pengen bekerja di restoran apa atau pengen belajar masakan-masakan apa. Di sini nanti tim Lekodom Blue akan memberikan beberapa contoh beberapa partner industri yang benar-benar bisa membantu karir teman-teman sekalian. Jadi misalnya pengen belajar French cuisine, lebih mendalami French cuisine. Nanti tim Lekodom Blue akan mencarikan beberapa restoran-restoran fine dining atau restoran-restoran lebih ke arah French cuisine untuk teman-teman nanti bisa langsung apply di sana. Nah, jadi di sana bisa dibantu dari tim Lekodom Blue-nya sendiri. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir nanti bingung cari tempat kerja di mana, itu nggak usah khawatir karena Lekodom Blue akan membantu semuanya dari awal prosesnya. Nah, terus juga untuk saat sekarang juga memang karena pandemik ini ada beberapa yang kena impact-nya banget, tapi tetap kulineri industri itu cepat berinovasi. Contohnya mereka akan lebih ke arah kayak seperti online atau juga lebih ke arah food delivery. Jadi di sini teman-teman juga masih tetap bisa bekerja untuk internship-nya. Jadi nggak usah khawatir, tim-tim Lekodom Blue juga nantinya akan membantu teman-teman untuk mencari tempat kerjanya. Nah, untuk setelah lulus mencari kerja, nah ini teman-teman juga harus melihat dari kebijakan-kebijakan visa dari masing-masing negara. Jadi ada beberapa negara yang memerlukan begitu visa studentnya udah habis, nanti harus reapply dengan work visa. Jadi di sana juga teman-teman harus melihat apa sih syarat untuk apply work visa. Jadi contohnya seperti harus ada sponsor dari perusahaan lokal atau harus ada dokumen-dokumen tambahan lainnya. Jadi teman-teman juga bisa langsung begitu sudah sampai di negara masing-masing,
teman-teman nanti juga harus research untuk ke arah visa tersebut. Jadi untuk masalah kerja di luar negeri itu tergantung dari beberapa negara juga. Tapi kalau teman-teman misalnya mau balik ke Indonesia untuk bekerja, itu ijazahnya sudah diakuin, of course, karena sudah ada di banyak negara juga. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk masalah ijazahnya. Gitu. Nah, untuk beasiswa Lekodomblu, kita masih belum ada beasiswa untuk program kulinerinya, karena yang tuition fee yang teman-teman bayarkan ini adalah benar-benar investment untuk ke teman-teman juga semuanya. Jadi di sini teman-teman nggak usah khawatir, bisa dapatnya apa aja, kalian itu bakal dapat banyak banget experience, mulai dari expert chefnya, mereka juga akan mengajarkan teknik skill mereka, dan juga untuk extra activity-nya juga kita juga mengundang beberapa guest chef juga, jadi itu semua adalah investment yang udah kalian bayarkan nantinya gitu. Oke, Pak Fendi, terima kasih untuk jawabannya, bagus sekali. Lalu pertanyaan berikutnya, Fen, dari Abdul Salam. Pak Abdul bertanya, apa persyaratannya jika ingin masuk ke kelas internasional? I believe untuk masuk ke LCB itu semua udah pasti kan kelasnya standar internasional. Tadi mungkin Pak Fendi udah sempat go through mengenai persyaratannya, tapi mungkin bisa tolong dijelasin lagi Pak, sedikit Pak. Oke. Persyaratannya jadi untuk tetap kita harus melihat dari beberapa negara ya. Jadi kita harus tahu dulu mau targetnya tuh ke negara mana dulu, karena masing-masing negara punya beberapa masing-masing requirement. Tapi yang paling utama yang harus dipersiapkan sekarang adalah paling kebutuhan bahasa Inggrisnya, seperti IELTS atau TOEFL, ini harus dipersiapkan. Terus juga umur juga beberapa negara itu juga harus udah 18. Terus juga nanti teman-teman juga harus mempersiapkan tentang CV, dan juga harus mempersiapkan juga beberapa motivational essay. Motivational essay itu adalah seperti kenapa sih teman-teman pengen belajar di Lekodomblu, kenapa pengen belajar contohnya cuisine atau patisserie, atau ngambil bachelor-nya, terus nanti lulusnya ke depan itu teman-teman ada rencana ngapain, contohnya misalnya buka restoran, atau misalnya membantu kerjaan orang tua di usaha hospitality, jadi bisa bercerita di motivational essay itu. Gitu. Oke, Pak Fendi, terima kasih. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, Pak Fendi, ini masih sama nih kurang lebih. Dari Moza bertanya informasi universitas yang terkait dengan jurusan yang dituju. Jadi maksudnya mungkin ada nggak sih Pak Fendi kira-kira dari SMA-nya harus jurusan apa? Atau nggak mungkin dari yang sudah S1 harus ngambil jurusan apa sebelumnya gitu Pak Fendi? Oke, jadi untuk masuk program culinary dan juga untuk bachelor-nya, untuk program kita tidak ada prerequisite any subject atau juga harus mempelajari subjek apa dulu terlebih dahulu, tidak usah. Karena untuk culinary sendiri kita akan mengajarkan dari basic. Jadi dari basic ini kita mengajarkan sampai dari cara memotongnya dulu, how to handle the knife, itu juga sampai ke arah buka kompornya juga, buka ovennya. Jadi kita benar-benar mengajarkan dari teknik-teknik kitchennya dulu terlebih dahulu. Jadi di sini teman-teman yang belum ada pengalaman sama sekali bisa belajar dulu. Jadi tidak perlu ada experience sama sekali karena bisa diajarkan langsung dari Lekodomblunya. Nah, untuk bachelor-nya sendiri juga, kita ini adalah Bachelor Hospitality Business. Jadi mau dari anak-anak science atau dari anak-anak social science, ini juga kita bisa terima karena ini lebih ke arah hospitality. Jadi belajarnya akan lebih praktikal juga, dan teorinya itu akan lebih ke arah bisnis. Jadi bisa mengikuti semuanya.
Oke, Pak Fendi, terima kasih. Lalu berikutnya, tadi kan Pak Fendi jelaskan untuk Lika dan Blue Australia itu ada internship, Pak Fendi ya. Nah, question berikutnya mengenai internship atau nggak magang, dari Ibu Juli, kalau internship atau nggak magang, kira-kira dibayarnya berapa ya, Pak? Oke. Nah, untuk di Australia, untuk magang ini saya perlu informasikan juga. Jadi ada beberapa company yang tidak membayar dan juga ada beberapa company yang membayar untuk internship-nya. Tapi tetap majority banyak yang membayar anak-anak internship. Nah, perlu diingat juga untuk dealing dengan perusahaan restoran atau hotelnya di sana itu juga nanti tergantung dari anak teman-teman sama perusahaannya. Jadi ranging harganya pun juga berbeda-beda nanti tergantung juga jenis perusahaannya nanti. Nah, saya bisa menjelaskan tentang secara generalnya. Jadi biasa mereka tuh bisa memberikan biaya itu per hour-nya itu bisa up to $28 per hours dengan per jam yang udah teman-teman bekerja di sana. Jadi rangingnya itu akan berbeda-beda dan juga bisa dapat paid atau unpaid internship juga. Jadi tergantung dari masing-masing perusahaannya. Oke, thank you. Jadi tergantung si company-nya atau enggak, yang penting at least dapat pengalaman dulu kali Pak Fendi, seperti itu ya? Ya, benar. Oke, dan di Australia sendiri itu diwajibkan untuk internship atau magang selama 6 bulan ya Pak Fendi ya? Iya, benar. Harus lulus juga magangnya, harus dapat rekomendasi juga dari perusahaannya, baru nanti kita ada bisa memberikan sertifikatnya. Oke, bagus deh kalau gitu. Terus Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Ini uang kuliahnya apakah sudah termasuk dengan bahan-bahan yang diperlukan untuk memasak, Pak Fendi? Ya, uang sekolahnya tadi yang aku sudah tunjukkan tadi itu adalah sudah include sampai total sampai lulus, udah termasuk peralatannya, pisau-pisaunya tadi dan juga seragamnya, dan juga sudah termasuk peralatan pisau, bahan-bahannya, masak-masaknya, ingredients-nya, terus juga nanti ada beberapa industry tour itu juga udah termasuk semuanya. Oke, itu ngomong-ngomong bahan-bahan Pak, cuman kepikiran doang sih Pak Fendi. Itu kira-kira kalau katakan anak-anaknya nih tiba-tiba mereka habis masak, habis itu mereka pengen bawa nih buat ke apartemennya atau enggak ke rumahnya, itu diizinkan apa tidak ya Pak Fendi ya? Iya, jadi misalnya hari pertama ada masak sirloin steak. Nah, itu begitu udah selesai itu boleh dibawa pulang semuanya dan itu untuk anak-anak bisa dimakan juga. Nah, jadi biasanya anak-anak yang udah belajar di Lekodoblu, mereka waktu masuk kelas tuh biasa mereka akan bawa Tupperware sendiri. Oh. Jadi mereka udah ready untuk masukin makanannya nanti langsung dibawa pulang. Jadi bisa bawa Tupperware. Tapi dibatasin nggak sih Pak Fendi? Maksudnya katakan nih mungkin aku nih makannya banyak gitu, let's say ya. Itu boleh boleh masak banyak gitu apa dibatasin satu orang dikit gitu Pak? Oke, jadi untuk portionnya itu udah ditentuin dari Lekodoblu, contohnya berapa gram itu udah ditentuin. Nah, biasanya ntar anak-anak juga bisa tukeran makanan, terus misalnya ada beberapa temannya nggak mau bawa pulang, misalnya udah bosen sama sirloin steak, itu tuh bisa dikasih juga. Jadi teman-teman nanti di sana bisa tukeran makanan atau bisa ambil makanannya juga. Oke, jadi bisa tuker-tukeran makanan, maksudnya ya menarik sih ya Pak Fendi. Iya, bisa hemat uang makan juga. Nah, oke. Nah, ini Pak, kepikiran sih Pak, maksudnya kuliahnya itu berarti 1 minggunya itu dia full time masuk Monday until Saturday atau gimana itu Pak Fendi? Ya, untuk mostly di beberapa negara belajar kulinerinya ini adalah hanya 3 hari per minggu. Jadi bisa Senin, Selasa, Rabu atau Rabu, Kamis, Jumat. Jadi nanti ada schedule-nya sendiri-sendiri. Dan juga waktunya tuh nanti bisa dapat kelas pagi. Kelas pagi berarti kan kalau misalnya minimum 6 jam itu bisa dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang atau jam 2 siang. Nanti bisa belajarnya sampai segitu. Kalau dapat kelas siang,
Nanti bisa jam 1 siang, jam 2 siang, bisa sampai jam 8 malam. Nah, itu kelasnya. Nah, ya jadi perharinya itu bisa 6 sampai 8 jam. Oke. Terima kasih Pak Fendi. Mungkin semua pertanyaan sudah terjawab bagus dan jelas sekali sama Pak Fendi. Dari semua teman-teman yang hadir di acara ini, mungkin ada pertanyaan nggak? Sambil menunggu pertanyaan berikutnya, kalau tidak ada, mungkin aku coba jelasin ya. Jadi selain Pak Fendi di sini ada aku ini dari Sun Education, jadi aku yang akan bantu proses pendaftaran dari awal sampai akhir, di mana dari mulai proses pendaftaran, siapin dokumen, translate raport, terus persiapan bahasa Inggris, itu semua Sun yang akan bantuin. Nah, lagi-lagi kita tidak ada biaya fee apa-apa, itu semuanya gratis. Nah, harganya sesuai sama yang di website atau enggak sesuai sama yang di brosur kayak gitu. Jadi kita Sun Education, kita bantuin semua aplikasi teman-teman semua gitu ya. Ini sebelum aku oper ke Pak Anton, ada pertanyaan dari Ibu Agustinus. Ini mungkin ketinggalan Pak Fendi. Tadi biayanya berapa ya Pak Fendi ya? Oke, aku coba show lagi ya. Nah, ini biayanya. Jadi kalau mau ambil culinary program, jadi harus memilih mau cuisine, mau patisserie atau boulangerie. Nah, jadi cuisine ini range harganya bisa 300 sampai 550. Ini tergantung mau belajar di negara mana ya. Nanti bisa didiskus lagi patisserie-nya dan boulangerie-nya. Ini udah total dan udah termasuk semua bahan-bahan peralatannya nanti yang akan dipakai. Jadi ini nanti bisa didiskus lagi dengan kita mau ke negara mana dan kita bisa langsung kasih harga pastinya nantinya. Oke. Berarti kalau harga ini Pak Fendi, ini kan berarti total sampai dia selesai Pak Fendi ya. Di luar dari dia punya pertama living cost sudah pasti. Di luar tempat tinggal, di luar makan berarti Pak Fendi ya. Iya, di luar living cost. Di luar living cost. Nah, untuk pembayaran sendiri Pak Fendi, let's say katakan mau ambil cuisine. Cuisine-nya let's say ini harus bayar di awal langsung full atau dia bayar deposit per berapa gitu Pak Fendi? Pembayaran. Oke. Jadi untuk pembayaran kita mengharapkan itu langsung dibayar di awal. Jadi dibayar di awal langsung full. Tapi tetap ingat karena kan kita ada 3 level ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada sampai nggak mau ngelanjutin misalnya programnya nggak cocok atau mau ganti program, itu masih possible dan bisa ditransfer. Atau misalnya hanya pengen ambil level basic aja, jadi itu juga possible. Jadi kita akan pokoknya uang dari basic tuition fee basicnya itu sudah untuk Lekodomblu, sisanya nanti bisa di-refund asalkan memenuhi kita ada beberapa tanggal yang harus dilihat juga untuk proses refundnya gitu. Nah, untuk yang bisa dicicil, kita ada di negara Australia dan ada di negara Malaysia. Ini bisa dicicil 3 kali dari level yang tadi ada basic, intermediate, superior. Jadi dibayarnya 3 kali. Gitu. Jadi dibayar per setiap 3 bulan biasanya ya Pak Fendi ya? Iya, benar. Per level 3 bulan gitu ya? Oke deh, kalau gitu. Terima kasih Pak Fendi. Mungkin aku tunggu lagi sekitar berapa detik untuk ada pertanyaan, bisa di chat. Kalau sudah tidak ada, saya coba terima kasih Pak Fendi untuk presentasinya, dan lagi-lagi saya mau coba remind lagi, saya dari Sun Education, jadi buat nanti semua aplikasi Bapak Ibu sekalian, buat anak-anaknya bisa langsung datang ke kantor Sun buat kita bantu daftarin proses aplikasinya. Lagi-lagi aku mau highlight, kita tidak ada biaya fee apa-apa, itu semuanya kita gratis, kayak gitu. Ya, baik, terima kasih Pak Fendi. Untuk berikutnya mungkin saya serahkan ke Pak Anton ya Pak. Oke, terima kasih ya Pak Fendi buat presentasinya dari LCP ya. Jadi saya sendiri memang salah satunya saya pernah kuliah juga di food technology ya, food science technology, dan salah satu sektor yang ketika krisis itu datang, impact-nya nggak terlalu gede itu adalah selain pangan. Pangan itu pertama, kedua itu adalah energi, ketiga itu adalah kesehatan, dan keempat itu adalah pendidikan.
ya. Jadi sekarang ini kalau saya lihat banyak sekali usaha makanan itu yang beralih ke online sama ke frozen food ya. Jadi ini kalau bisa Bapak Ibu bisa mempergunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya, itu bisa menjadi peluang ya kalau menurut saya gitu ya. Jadi bisa tanya sama ahlinya di sekolah kuliner LCB ya. Nah nanti bisa nanti diurus pendaftarannya melalui Sun Education sama Pak Bobi ya. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Pak Fendi dan Pak Bobi ya. Seminar ini adalah kolaborasi antara Sekolah Kuliner Lekodomlu, Sun Education, dan Wardai College. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore semuanya. Sampai ketemu di seminar berikutnya.